Apa salahnya sih, Pak? Kalau aku pergi, teman-teman kayak lagi dibolehin. Cuma kayak yang dilarang. Masalahnya kamu besok sekolah. Dan papa sekarang mau pergi, jadi nggak ada yang bisa jemput kamu kalau pulang kemalaman. Ya udah, Papa pergi aja sana. Kayak benci sama Papa. Gak mau lihat Papa lagi. Papa, kalau aja ada keajaiban dan Kay bisa bicara lagi sama Papa. Loh, kok ada surat? Perasaan kemarin waktu ngecat dan ngebetulin meja ini kosong deh. Nah, ketahuan kan dah. Siap, ayo. Aku baca dulu. Jangan baca dulu dong. Ini jadi baca. Gimana sih kamu nih? Ini hari ke-7 dan Tuh, Dek, Kay baca masih kasihan orangnya. Kok sedih banget sih? Ya makanya aku nggak tahu itu punya siapa. Nggak tahu deh, itu balikin, balikin. Balikin. Sini balikin nggak? Balikin nggak? Balikin nggak? Ya, aku bikin ya. Balikin nggak? Ya, balikin. Itu punya orang. Nggak tahu. Beneran. Ibu. Iya, Bu. Nakal, Bu. Kenapa sih? Kok kayak anak kecil gini? Ada nih ganjil itu surat-suratan, Ci. Enggak, Bu. Ini tuh surat yang ini ketinggalan di meja situ punya. Oh, nggak mungkin. Udah. Raisa, kembaliin suratnya. Udah setengah, Duk. Ibu kan pernah bilang, jangan suka masuk kamar orang tanpa permisi. Dengerin tuh. Biarpun dia kakak kamu juga harus belajar menghargai milik orang lain. Itu lu dengerin lagi tuh. Udah. Sekarang bantuin ibu ya. Siapin makan malam nih. Ibu capek ya? Oh. Ini bukan punya saya. Mungkin punya anak bapak gitu atau pemilik meja sebelumnya gitu, Pak. Memang sih, meja itu punya Mila, anak saya. Waktu dia masih di SMP. Sudah lama tidak digunakan, apalagi dia sekarang kuliah di luar kota. Ya daripada menuhin gudang, makanya meja itu saya jual. Dan mengenai surat ini, saya yakin benar ini bukan tulisan tangan Mila. Itu punya siapa ya, Pak ya? Ah, pikiran gue. Apa gue baca aja ya? Siapa tahu di dalamnya ada alamatnya. Jadi bisa gue balikin.
Ini hari ketujuh. Dan Kai masih menangis. Papa, kalau aja Kay tahu, Papa nggak akan pulang lagi. Kay nggak akan marah dan berantem sama Papa. Kay nyesel. Kenapa sih Papa harus tabrakan dan meninggal? Kay belum sempat pamitan sama Papa. Belum sempat minta maaf. Maafin Kay, Pa. Wah, sedih banget ya. Kasian nih orang. Kai, gue tahu rasanya jadi lo. Karena gue juga udah kehilangan ayah gue yang meninggal karena sakit. Tapi lu nggak boleh nyalain diri lu sendiri. Karena itu udah takdir lu, Kai. Riana. Hei, tumben baru datang. Biasanya yang paling awal. Aku tadi malam nggak bisa tidur jadi kesiangan. Oh ya, habis kelas anak-anak mau belajar bareng. Kamu mau ikut? Aku kayaknya nggak bisa deh. Aku mau ada interview kerjaan di kafe. Terus kerjaan kamu di toko perabotan barang bekas? Ya, tetap. Cuman ya gimana jalanin aja dua-duanya. Terus kalau misalnya kamu keterima, kamu semakin sibuk dong. Terus kamu nggak punya waktu buat aku. Oh, enggak. Maksud aku kalau misalnya kamu keterima, gimana kamu ngebagi antara kuliah kamu sama kerjaan kamu? Kalau itu tinggal lihat aja nanti. Kalau emang nggak mungkin ya udah tinggalin salah satu. Tapi aku pengen banget kerjaan di kafe ini, Ri. Soalnya uangnya lumayan. Bisa buat bayar kuliah aku. Yang penting kamu doain aku aja ya. Supaya aku keterima. Yuk, masuk yuk. Aku takut datang dosennya. Ayo. Ya elah, sini lagi. Kak, bangun! Kak, Kak bangun! Jangan ganggu, kenapa sih? Tadi banyak tamu nih, capek. Kak, iya tapi jangan tidur di sini, Kak. Tuh lagi belum balik. Kalau udah balik, Kak, Aduh. udah nih bangun. Ih, Aduh, kenapa sih? Kak, Ganggu aja. pinjam jangka dong. Aku udah PR matematika nih. Ya udah. Udah buruan. Wah. Ayo, ambil semua. Buruan ya. Kamu. Oh, gue taruh di mana lagi tuh jangka ya? Mana sih? Loh, kok ada amplop lagi? Wah, ada dua. Apa lo malaikat yang dikirim Papa? Karena tahu gue masih sedih karena kehilangan Papa.
Gue surprise banget nemuin surat lo di laci. Gue gak nyangka ada yang balas surat gue. Gimana bisa surat lo muncul di laci meja kerja papa gue? Setahu gue, apa dulu beli meja ini dari toko barang antik? Lo siapa? Jangan bilang kalau lo sebenarnya tante gue yang nyebelin dan usil, suka ikut campur urusan orang itu ya? Kak, buruan dong. Lama banget sih. Ini pasti kerjanya Raisa nih. Banget sih. Kan, mau nyelonong lagi kan? Bener? Ya kan? Tuh, ih. Lu sih gue bilangin berapa kali jangan nyelonong. Berarti bener tuh, lu yang naruh barang di kamar gua kan? Kak, kakak kayak gitu sih nuduh aku. Ya jelas lah aku nuduh kamu. Orang kamu sering ngerjain aku, kamu pernah naruh kodok di kasur aku, kamu naruh bubuk gatel di celana dalam aku. Ya iyalah jelas aku nuduh kamu. Kak Dani, gimana aku bisa ngaku? Kalau yang kakak maksud juga aku nggak tahu, Kak. Emang aku yang apaan? Ayo, yang apaan? Oke. Lu tenang dulu, Dan. Tenang dulu. Lu tenang. Kalau bukan Raisa yang nulis, artinya surat itu emang keluar dari laci meja itu. Mungkin laci itu semacam laci ajaib gitu ya, kayak kotak surat. Tapi nggak mungkin, Dan, nggak mungkin. Ini banget, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Buruan, udah kelar. Oh, ini nggak bisa masuk nih. Udah, Dah. Dek. Nah, gue udah nih. Gue tinggal sama ibu dan adik gue yang jahil dan super iseng. Tuh. Dek. Kamu nggak bikinin PR ya? Ah, nggak mau. Gue mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Selain kuliah, gue kerja serabutan. Gue udah ngelakuin segala macam kerjaan. Salah satunya ya itu kerja di toko perabotan bekas. Nah, disitulah gue nemuin meja ini. Yang ternyata lacinya bisa buat surat-suratan sama lo. Mau pesan langsung? Sekarang gue kerja di kafe. Buat gue kerjaan tuh apa aja lah. Penting halal. Buat bayar kuliah. Kadang juga buat ngejajanin adik gue supaya gak nyesain ibu. Habis kasihan ibu jadi kerja mati-matian setelah ayah meninggal waktu gue kecil. Jadi ya sebisa mungkin sebagai anak paling tua dan laki-laki satu-satunya di rumah, gue harus bisa bantu ibu dan meringanin bebannya kan. Jadi lu udah kuliah sekaligus kerja. Gue salut. Nggak kebayang kalau gue harus hidup kayak gitu. Gue pasti nggak sanggup. Les-les yang gue ikutin di luar sekolah aja udah ngabisin waktu gue. Gue Kayla, kelas 1 SMA. Umur 15 tahun. Gue tinggal sama mama gue.
Sini sayang, mau bantu ya. Kenapa sih muka kamu kok? Dari papa nggak ada, mama berubah jadi overprotective. Rasanya nggak menyenangkan. Hidup gue nggak menyenangkan. Rasanya sumpek. Kayak diawasin terus. Tante dan mama sama aja. Kayak si perpenjara. Belum lagi kalau tante datang nginep. Belin. Dia suka usil. Mau ikut campur urusan orang. Halo, apa kabar? Baik. Berapi aja nih? Iya dong. Kadang gue jadi nggak tahan dan pingin kabur aja. Yes, gue kirim foto meja gue. Apa kayak gini meja lo? Foto lo udah gue terima. Dan iya, meja gue kayak gitu juga. Terus gue mau ngomong soal niat lo buat kabur. Janji ya sama gue kalau lo nggak akan nekat melakukannya. Percaya deh sama gue. Dunia luar tuh jauh lebih berbahaya daripada rumah lo. Lo bilang lo kelas 1 SMA. Wah, berarti lo seumuran sama adik gue dong. Dia juga 15 tahun. Lahirnya tahun 1979. Wah, lo nulis apaan sih? Surat cinta ya? Sih lo udah ganggu aja sana. Gua tuh bukan yang mau gangguin lo, cuma ngingetin. Ntar kalau tamu datang, lo jangan nulis dulu. Dimarahin si bos lo. Oke, terima kasih, Man. Yoi. Jangan lo suka ngusilin orang kayak adik gue. Usil? Ini emang dasar ya om-om? Surat isinya semuanya nasi. Kok tahun 1979 adanya Dani lahir? Sekarang kan 2013. Bukan 1979. Apa Dani salah tulis ya? Kalau 1979 dan sekarang 2013, berarti Dani hidup di tahun 1994 dong. Ih, ketahuan banget bohongnya. Mana mungkin gue bisa surat-suratan sama orang yang hidup belasan tahun lalu. Ini aja deh. Mana sih Dani? Tante? Lo mana? Mama kamu masih ada urusan, jadi tante yang jemput kamu. Ini apaan? Ih, kamu masih kecil udah cinta-cintaan kayak gini. Tante gak usah sosok nasihatin aku deh. Tante kan bukan mama aku. Nih, aku balikin. Kakek, dasar bocah. Awas lo. Dan dia nuduh gue bohong lagi. Masa dia bilang sekarang tahun 2013? 2013? Kayla bilang sekarang ini tahun 2013. Itu kan masih belasan tahun lagi. Apa dia bercanda ya? Wah. Jangan-jangan selama ini emang dikerjain gue nih. Enggak. Enggak mungkin kan gue surat-suratan sama cewek dari masa depan. Dani, ngapain kamu di sini? Kayak lagi bingung gitu. Enggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku bener nggak apa-apa. Rin, maaf ya, aku buru-buru banget. Maaf ya.
Kalisa! Aduh, sejak ayah meninggal gue berhenti percaya sama keajaiban. Dan belakangan ini gue mulai percaya sama keajaiban. Tapi ternyata gue salah. Itu semua cuma kebohongan lu kan buat ngerjain gue. Kakak ngomong apaan sih, Kak? Raisa nggak ngerti. Ini lo yang nulis kan? Lu nyamar jadi orang lain buat ngerjain gue. Lu tiap hari ngerjain gue maafin, Sa. Tapi lu keterlaluan, lu mainin perasaan gue. Lihat dulu itu apaan emangnya? Ini tulisan lu kan? Ya elah kakak, ngaco banget. Itu bukan tulisan Raisa. Nih lihat nih. Nih, tulisan Raisa tuh beda kan, lihat tuh. Ya bisa aja lu ngerubah tulisan lu. Sa! Aduh. Emang lo beneran dari masa depan? Dari tahun 2013 gitu? Lo nggak lagi ngerjain gua kan? Dasar kakek-kakek. Masa dia nggak percaya sih kalau sekarang tahun 2013? Tapi kalau Dani nggak bohongin gue, berarti dia beneran dari tahun 90-an dong. Nggak mungkin. Kamu kok masih pakai seragam sekolah sih? Kamu kan harus bimbel sayang, kenapa nggak ganti? Sana cepet ganti. Lagi pula tante juga udah nungguin kamu. Tante yang nganterin kayak bimbel. Iya sayang, tante yang nganterin ya. Soalnya mama masih banyak urusan. Gak pakai ngebantah. Kamu harus bimbel sekarang juga. Mama nggak mau lihat kamu malas-malasan kayak gini. Kalau misalnya papa juga tahu anak yang cantik ini sekarang jadi malas-malasan, pasti papa juga gak akan suka. Ayo sayang, cepet ganti ya. Iya, kayak siap-siap. Cepet dong. Mama masih inget nggak kejadian-kejadian di tahun 1994? Tahun 94 ya? Waktu itu mama masih kuliah. Dan zamannya mama ada grup band yang terkenal banget. Namanya itu Kurt Cobain. Terus gue nggak tahu siapa itu Kurt Cobain. Tapi kata mama, banyak temen cowoknya yang ngefans. Dan shock pas dia bunuh diri di tahun 1994. Ya udah sayang, mama cepet-cepet ya. Kamu harus siap-siap loh, ya. Mama ke opa dulu ya. Ya, Ma. Tujuh Anak Negeri Radio. Sahabat anak negeri, berita duka datang dari vokalis band ternama Nirvana. Cobain ditemukan tewas bunuh diri di atas garasi rumahnya. Nah, belum diketahui nih apa latar belakang Cobain sampai nekat menembak kepalanya sendiri. Mungkin lo kira gue bohong. Jadi gue baru kepikir buat ngirimin lo tanggalan 2013. Astaga. Jadi Kayla nggak bohong. Gua beneran temenan sama cewek dari tahun 2013. Wah. Lo bilang
lo nggak sengaja ngejatuhin lilin di meja. Bekasnya tiba-tiba muncul di meja gue. Padahal sebelumnya nggak ada sama sekali. Dani, apa lo bisa kasih tanda yang lain? Aku di sini, Dani. Sepertinya lo sama gue emang hidup di zaman yang berbeda belasan tahun. Pakai mata lo, pakai rem lo. Diana, nggak apa-apa kok, cuma luka gini doang. Sarung banget. Harusnya aku yang bilang. Pernah ku bayangkan ku jatuh cinta Sebenarnya kita nih apa sih? pada gadis sepertimu. Maaf, pada kelas. Permisi. Nah, kalau kamu tanya sama aku maunya kamu jadi pacar aku. Dan Boleh nggak? sungguh membuat aku tergila-gila pada Kayla, dirimu. gue berhasil jadian sama cewek yang udah gue taksir dari masuk kuliah. Ya udah, sekarang aku punya bicara lagi kamu ya. Ku sangat mencintaimu. Gue nggak tahu kenapa lazim aja kita berhubungan dan kenapa kita punya hubungan yang sama. Kita hidup di masa yang berbeda, tapi keajaiban membuat kita bisa saling kenal. Hai Kayla. Hai Kak Daniel. Ada apa Kak? Oh, enggak ada apa-apa. Aku cuma seneng aja. Aku sekarang bisa ngeliat kamu, bisa senyum lagi, bisa kayak dulu. Maksud aku gini Kayla, aku kesini, aku pengen ngungkapin rasa berduka cita aku atas meninggalnya papa kamu. Cuman aku pikir, waktu itu kamu lagi sedih, kamu lagi nggak pengen diganggu. Jadi aku tunda sampai sekarang. Sebenarnya aku sekarang udah lega, karena kamu sekarang udah bisa happy kayak dulu, bisa ketawa lagi. Aku seneng kamu sekarang baik-baik aja, Kayla. Iya, makasih ya Kak. Sama-sama. Awas ya, kalau lu berani manggil gue kakek atau om. Heh, anak kelas 1. Lo gara-gara ditegur sama Daniel jadi nggak punya mata ya? Hello, lo sadar dong. Daniel tuh nggak ada perasaan apa-apa sama lo. Jadi berhenti buat kegeran. Hai, Kai. Gue belum pulang. Mau... Hai Daniel. Yuk,
Gue duluan ya. Duluan ya Kayla. Yuk. Nah, mereka kan sekarang pacaran. Iya, mereka cocok ya. Iya, cocok banget. Yaudah, kayak duluan ya. Kenapa kamu? Udah jalan aja. Kela, Kela kamu kenapa? Kela dengerin tante. Cinta pertama itu emang kadang nyakitin. Tapi lebih baik kita pernah mencintai daripada nggak sama sekali. Karena setelah itu kamu bakal belajar lebih dewasa. Yaudah, jangan kesel lagi ya. Kak Dani, ternyata patah hati itu nggak enak ya. Bikin kita mau nangis terus. Kakak kelas yang aku suka ternyata udah punya pacar. Namanya Daniel. Mirip nama kakak ya. Tapi kata tante, cinta pertama emang sering nyakitin. Tapi lebih baik pernah mencintai daripada enggak. Semua sangat berarti lagi. Jadi kakek, makasih ya atas nasihatnya. Kakek lagi, dasar bocah. Oh, godoknya. Lama yang nunggunya. Nggak apa-apa. Kayla, kamu di sini juga. Kai, kenapa sih Kayla ya? Rasanya kemarin gak kenapa-napa sama gue. Udahlah, Dan. Palingan juga dia masih kepikiran sama bokapnya yang baru aja meninggal. Ya, kalau kata orang-orang sih ya, kalau kita kehilangan seseorang yang benar-benar kita sayang, pasti bakal kayak gitu. Jadi pendiam, terus jadi makin cuek sama orang yang udah berusaha care sama dia. Ya udahlah, labil, lebay gitu. Parah. Kak Dani, masa di sekolah ada gosip kalau aku depresi? Bangetan banget kan? Ya kayak aku gila. Biarpun aku sedih karena papa nggak ada, tapi kan bukan berarti aku gila. Aku tahu deh, ini pasti ulahnya geng Jessie.
Dari dulu dia tuh emang gak suka kalau lihat aku happy. Kela, Kela makan dulu yuk. Ntar kamu sakit mah lagi. Ya, Yaudah, tante tunggu ya. Assalamualaikum. Kok kakak belum pergi? Ini mau jalan nih. Sa. Kalau di sekolah tuh ada itu nggak sih kayak geng yang suka jahat, yang kayak geng-geng populer gitu? Ya di mana-mana emang ada sih orang-orang kayak gitu. Tapi Risa cuek aja, menghindar lebih baik. Iya menghindar. Tapi kalau mereka udah keterlaluan, baru deh Aisyah lamprak balik. Pokoknya kita jangan pernah takut. Tunjukin kalau kita punya kekuatan. Biasanya sih orang-orang kayak gitu beraninya cuma proyekan doang. Coba kalau misalnya disuruh sendirian, mana berani. Gitu ya. Oke, masih Dek. Dasar. Tapi ngomong-ngomong, kok dia aneh kayak gitu ya? Selamat beneran kali. Hei, Denny ada? Ada, Dan. Ada yang nyariin lo. Hei. Riana. Tungguin kesini ada apa? Nggak apa-apa, pengen lihat tempat kerjaan kamu aja. Nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa. Ini kita juga bentar lagi mau tutup kok. Jadi aku bisa ngantar kamu pulang. Oke. Nulis apa? Ini, Mau pesan apa, Mbak? Ini menunya. Ternyata cantik juga ya. Padahal selama ini saya penasaran loh, Mbak. Sama cewek yang dikirimin surat cinta sama Dani. Aku baru tahu. Ternyata kamu hobi nulis surat ya? Kamu hobi sahabatan pena? aduh gimana ngomongnya nih? Masa gue bilang gue sahabatan sama cewek dari masa depan? Itu, ini buat adikku. Soalnya dia lagi ada masalah di sekolah gitu. Biasalah, patah hati. Masalah-masalah anak SMP gitu. Kakak yang baik. Pokoknya jangan takut. Tunjukin kalau kita juga punya kekuatan. Gue tahu, lo kan yang nyebarin gosip kalau gue depresi. Lo tuh kalau nggak suka sama gue, terus terang aja. Gak usah nyuruh anak buah lo buat nyebarin fitnah itu. Hadapin gue satu-satu. Ralat gosip itu, kalau nggak gue laporin semuanya ke guru BP dan juga nyokap gue. Lo tahu kan, nyokap gue tuh pengacara. Dia tuh bisa nuntut lo mencemarkan nama baik gue. Sekarang kita lihat aja, siapa yang lebih dipercaya di sekolah? Gue yang selalu ranking kelas dan gak pernah berbuat ulah, atau lo? Gara-gara nasihat Kak Dani, gue hampir sport jantung. Awas aja kalau nanti sampai gak berhasil. Aku bakal minta pertanggungjawaban Kak Dani. Kak Daninya ada? Kak! Halo, Kak! Kak Daninya ada? Kiat-kiut adek gue tuh. Nino, sarjana informatika. Di, lurus. Ah, syukurin lo. Syukurin. Kamu ngapain nyuruh aku kesini? Enggak, gue cuman mau berterima kasih. Karena kan lo kemarin udah ngasih gue nasihat yang bagus. Jadi gue mau traktir. Traktir? Serius nih, Kak? Yes! Kalau Dani nggak mau traktir, biar aku aja ya. Di, apaan sih lo? Nih menunya. Udah di sana lo nggak? Dan apaan sih? Gue cuma mau kenalan. Gimana, seneng nggak? Seneng dong, traktir tiap hari ya. Maunya.
Hey, Riana. Cici. Oh, ini yang namanya Karyana ya? Udah, masuk dong. Ih, kakak, aku mau kenalan dulu. Hai, Raisya. Iya, Nah. Nggak apa-apa kok, Dan. Aku cuma bentar. Aku cuma mau pinjam catatan kamu aja. Soalnya aku yakin catatan kamu pasti paling lengkap di kelas. Kenapa nggak besok aja? Kan ini udah malam. Kesian kamu jadi kesini. Nggak apa-apa, soalnya ada tugas kampus yang harus diselesaikan malam ini. Oh gitu. Yaudah, aku ambil dulu ya. Apaan sih? Bahagia banget deh kamu punya kakak kayak dia. Dia tuh perhatian banget sama kamu. Sampai dia buatin surat buat kamu. Kamu udah baca kan suratnya? Hah? Surat apaan ya, Kak? Kayaknya Kak Dani nggak pernah nulis surat buat Raisya. Kamu hobi nulis surat ya? Kamu hobi sahabatan pena? Iya, itu ini buat adikku. Soalnya dia lagi ada masalah di sekolah. Riana. Hei, kenapa sih? Mau antar ya? Ya. Aku bisa pulang sendiri. Sumpah bukan aku, bener. Hari Minggu besok, pergi ke rute yang aku buat ini ya. Terus foto, habis itu dicetak fotonya. Aku pengen lihat. Kita kan belum saling ngirim foto masing-masing. Sekarang kan hari Minggu. Hari. Dan hari ini ada vlog favorit aku, nonton bareng yuk. Wah, dan hari ini deh aku bener-bener gak bisa. Aku mesti buru-buru nih ada urusan. Ya. Kalau cuma masalah uang, biarin aku yang traktir. Aku tahu kok kalau belum gajian. Ini bukan soal uang, Ri. Pantang buat aku untuk ditraktir sama perempuan. Apalagi sama perempuan yang aku suka. Aku bener-bener gak bisa, aku minta maaf. Maaf ya sayangnya. Hei, gimana kalau aku yang ini? Ayo, dah. Mah, Tante. Kayla pergi dulu ya. Kai? Kak Daniel, kok di sini? Enggak, aku tadi dari sekolah. Terus anak-anak bilang katanya kamu depresi. Aku jadi kepikiran, karena setahu kamu tuh kayaknya nggak kenapa-napa kemarin sama aku. Apalagi, Kak Dani bawa kendaraan nggak? ya, bawa sih. Ya bagus kalau gitu. Ayo. Mau kemana? Kai, mau kemana sih? Dia mau kemana? Cepetan. Udah ikutin aja. Udah kan cepetan ikutin aja. Ya buru. Iya, gue kabar dong. Aduh. Ngapain lu, Dan? Kalau menurut lo kira-kira kafe ini bakal panjang nggak umurnya? Gua rasa sih juga gitu. Soalnya dari pertama kali didiriin, gini-gini aja. Emangnya kenapa? Wah, ngapain sih lo? Gak udah dulu. No, pokoknya apapun yang terjadi,
ini jangan diganti-ganti, jangan dipinjemin. Pokoknya di sini ya terus, ya. Emangnya apaan tuh? Udah. Ah, lu punya kop nggak? Ada di gudang. Ya. Woi, sip lu! Yeay! Selamat datang. Riana, makin cantik aja nih. Bisa aja. Dani barusan pergi. Mending kamu susulin aja. Belum jauh kok. Dani, berarti tadi kamu lihat dia bawa kotak. Kamu tahu nggak dia ngapain sama kotak itu? Oh iya, dia nulis sesuatu. Tuh, di balik lukisan. Tuh kan kak, lihat deh kak. Dia tuh nepatin janjinya sama aku. Dia tulis pesan di sini. Oh iya kak, foto. Lihat kak. Tapi harus kelihatan tulisannya. Kamu dari tadi sepanjang perjalanan kamu belum bilang ke aku. Ini orang tuh sebenarnya siapa? Udah kak, mendingan sekarang kita ke tempat selanjutnya. Ayo. Makasih ya, Nus. Anak kecil gue main takut kayak gini. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa Dani sampai ninggalin pesan kayak gitu buat dia? Riana, Siapa dia, Dan? Apa dia wanita lain yang kamu suka? Yang kamu sayang selain aku? ini nggak kayak yang kamu kira, Ri. Aku sama dia cuma sahabatan doang. Udah cukup kamu bohongin aku. Selama ini aku udah coba ngertiin kamu. Aku ngertiin kamu yang jarang punya waktu buat aku. Tapi nyatanya apa? Kamu punya waktu buat wanita lain yang kamu bilang sahabat itu. Enggak, Ri. Udah, lebih baik kita putus. Tunggu, dengerin penjelasan aku, Ri. Sebentar. Apa sih? Dengerin dulu. Loh, ini mah rumahku sendiri. Pohon? Aduh, mana ada pohon di sini? Oh ya, aku ingat. Di sana tuh masih ada pohon. Ayo kita cek ke sana. Capek kah nggak ketemu pohonnya? Udah nyerah? Pohon? Gimana coba? Bukan di sini kali pohonnya. Kamu salah tuh. Lagian itu juga peta dari mana, nggak jelas. Kak, ini pasti pohonnya. Sini, Kak. Mana sih? Aku yakin banget ini pasti pohonnya. Nah, kita harus gali di sini, Kak. Aku yakin banget ini pasti pohonnya. Tuh. Ya kan? Kamu gak ada pohon segede gini? Iya, di sekitar sini pasti. Ayo, Kak, cepetan. Ya udah, ambil alatnya dulu dong.
Mana ya? Di gudang tuh, yuk, yuk, yuk. Ayo Kak, buruan Kak. Lah, Itu Kak, itu kotaknya. Kak, fotoin aku, Kak. Lagi. oke Kayla. Sebelum aku mulai nggak waras. Ini kita ngapain dari tadi kita seharian, keliling nyariin pohon kayak beginian, kamu gegali kayak ginian, udah kayak kuburan orang, dan dapatnya apa? Aku kira harta karun atau apa, nggak tahu cuma terusan kayak gini doang. Lagian siapa sih sebenarnya si Kak Dani itu? Kak Dani itu tuh sahabat aku, Kak. Iya, aku emang belum pernah ketemu sama dia. Mungkin aja kita nggak bakal bisa ketemu. Tunggu deh, sebelum aku makin nggak ngerti dan aku makin nggak waras. Kamu bilang si Dani ini sahabat kamu, tapi kamu nggak pernah ketemu sama dia. Terus maksudnya apa? Aduh, Kak. Kalau aku jelasin ke kakak, ya kakak juga nggak bakal bisa ngerti. Whatever. Ya udah yuk, kita masuk ke dalam ya. Loh, Kak Dani udah duluan kirim surat. Riana mutusin gue. Terus kalau misalnya kamu keterima, kamu semakin sibuk dong. Terus kamu nggak punya waktu buat aku. Oh, enggak. Maksud aku kalau misalnya kamu keterima, gimana kamu ngebagi antara kuliah kamu sama kerjaan kamu? Kayak lagi bingung gitu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku bener nggak apa-apa. Aku maunya kamu jadi pacar aku. Boleh? Boleh? Beneran? Yes! Dani udah, diam. Kenapa sih, kan kita udah pacaran? Semua orang boleh tahu dong kalau kita pacaran. Malu. Aku ngertiin kamu yang jarang punya waktu buat aku. Tapi nyatanya kamu punya waktu buat wanita lain yang kamu bilang sahabat itu. Enggak, Udah, lebih baik. Aku takut kehilanganmu. Tetaplah kau di sini, menemani malamku. Jangan pernah dirimu pergi. Aku takut kehilanganmu. Kak Dani, apakah kakak baik-baik aja?
Tolong jawab, Kay. Ini udah sebulan. Dan Kak Dani belum kirim surat. Kay cemas banget, Kak. Ku sangat mencintaimu. Papa, kenapa Kak Dani belum juga balas surat, Kay? Aku takut kehilanganmu. Ini tuh udah 2 bulan, Kak. Dan Kak Dani belum juga kasih kabar sama aku. Aku nggak tahu dia ngilang kemana, tapi yang jelas aku cemas banget takut dia kenapa-napa. Udahlah, kamu gak perlu khawatir. Mungkin aja si Kak Dani lagi sibuk sama kuliahnya. Bisa jadi kan? Iya, tapi Kak, sekarang itu Mama sama Tante tuh udah nyuruh aku pindah ke rumahnya Opa. Katanya sih supaya aku nggak terus mikirin almarhum Papa. Pokoknya kamu tenang aja deh. Kalau aku yakin ya, si Kak Dani pasti bakal hubungin kamu. No matter what kamu ada di mana. Kan dia bisa kirim email. Emailnya ada hubungan nih. Kamu di luar negeri, mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Indonesia. Tenang aja lah. Ya iya sih. Ya udah deh. Semoga Kak Dani nggak kenapa-napa ya, Kak. Pasti. Aku yakin kok itu. Dan kamu baik. Kamu selalu baik. Kamu selalu bikin aku seneng. Nurutin semua apa yang aku mau. Tapi cuman itu, Dan. Kamu gak pernah ngebagi kesusahan kamu. Bahkan impian dan cita-cita kamu gak pernah bagi ke aku. Ya, bukan gitu, Ri. Aku cuma nggak mau nyusahin kamu. Ya justru itu, Dan. Kamu harus bisa ngebagi itu semua ke pasangan kamu. Baik kesedihan, kemarahan, kebahagiaan kamu. Semuanya, Dan. Tapi maksud aku nggak kayak gitu, Ri. Ya udahlah, Dan. Tapi itu semua bikin aku sadar. Kalau aku bukan apa-apa buat kamu. Ri. Udahlah, Dan. Kayaknya kita lebih cocok untuk jadi teman. Dani, aku harap kamu bisa kembali semangat seperti dari yang dulu, oke? Mas, hati-hati ya bawa. Iya, Bu. Itu juga. Foto ini. Mbak Mila. Mbak. Mbak Mila. Mbak Mila. Ya. Mbak. Kenapa? Deh. Oke. Kamu dapat foto ini dari mana? Emangnya kenapa, Mah? Sama dan dia foto papa kamu atau masih muda. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Emang buat apa papa bohong? Mama sendiri yang ngomong sama papa suruh bilang sama kamu. Apa salahnya sih, Pak? Teman-teman Kayla boleh kok pergi. Cuma Kayla doang yang dilarang. Masalahnya kamu besok sekolah. Dan papa sekarang mau pergi jadi nggak ada yang bisa jemput kamu kalau pulang kemalaman. Ya udah, Papa pergi aja sana. Kayla benci sama Papa. Gak boleh tawa lagi. Kayla! Mas. Ini meja ini tolong diangkat ya. Wah, mau dibawa kemana mejanya? Loh, meja ini kan udah mama jual, ke? Ya udah, nanti aja ya. Sheila, kamu kenapa? Ada yang kamu sembunyiin? Oke. Mama nggak bisa terus-menerus lihat kamu mengurung diri di ruang kerja papa. Mama juga nggak bisa lihat kamu terus-menerus menangis di meja ini. Kayak mama tahu ini adalah satu-satunya peninggalan papa. Tapi udahlah, nak.
Itu semua kan udah jadi bagian masa lalu. Dengar, Ke. Meja itu udah gak penting lagi. Yang terpenting sekarang adalah masa depan kamu. Mbak Mila, suami aku udah nungguin di luar buat nganterin kita. Kita berangkat sekarang, yuk. Ayo sayang. Iya, kita siap-siap. Tuh kan, Om Nino udah nunggu kelamaan, gak enak dong, Ke. Opa juga yang lain udah pada nunggu. Ya sayang ya? Ma, tolong, Ma. Beri Kayla waktu. Sebentar aja. Buat pamitan sama meja ini ya, Ma ya. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Tolong baca surat ini secepatnya. Kay mohon, Papa. Aduh. Lu serius mau kasih meja ini ke gue? Iya, no. Gue pengen mulai hidup gue yang bener-bener baru. Beneran lu gak bakalan nyesal? Bener. Dan, tunggu. Ini meja kan kenangan dari tempat kerja lu yang dulu. Kok lu malah kasih gua sih? Ya lu sebenarnya mau apa enggak sih? Ya mau lah, gratis. Siapa juga yang mau nolak? Ya udah jangan nanya mulu. Ayo. Kak, kok meja dikasihin sama orang sih? Bukannya kayaknya kakak sayang banget sama meja ini. Res. Oh, gila lo. Sorry, Dan. Mama sama Tante kaget banget lihat foto itu. Katanya itu foto Papa waktu masih muda. Udah, biarin aja kakak ipar, terserah. Kak Dani, Papa, kayak nggak tahu mesti ngomong apa. Kenapa keajaiban kayak gini bisa terjadi sama kita? Kayak bisa sahabatan sama Papa. Selamat tinggal, Papa. Kayak akan pindah ke rumah Opa. Ini alamatnya. Hah? Ini rumah opanya Kayla. Ini kan rumahnya Pak Sugeng. Opa, ini kotak apa? Kotak ini titipan dari papamu buat kamu. Sebelum dia berangkat keluar kota untuk meninjau proyeknya, dia mampir ke sini dan menyerahkan kotak itu ke Opa. Karena katanya, papa kamu sudah tidak punya banyak waktu lagi. Makanya kotak ini dititipkan ke Opa. Saya titip kotak ini untuk Kayla ya, Pak. Kok malah dititip sama saya? Mestinya kan kamu serahkan sendiri sama cucuku. Kayla lagi ngambek sama saya, Pak.
sementara saya nggak banyak waktu lagi. Ya, tentu saya akan berusaha untuk berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau takdir tetap kekalahan, yang penting saya udah titip kotak ini sama Bapak. Hati-hati jalan. Beberapa jam kemudian, Opa dapat kabar kalau papamu kecelakaan dan meninggal seketika. Opa jadi lupa sama kotak itu karena sibuk mengurus pemakaman papamu. Barangkali papamu sudah punya firasat kalau dia akan meninggal. Makanya dia menitipkan kotak ini buat kamu. Di dalamnya barangkali ada pesan terakhir buat kamu. Dan akhirnya kita punya kamu. Aku beruntung bisa bersahabat sama kamu. Karena kamu hidup aku jadi jauh lebih berarti. Kayla, kamu harus berhenti nyalain diri kamu terus-menerus. Kalau memang aku harus berhenti, kamu harus bisa menerima takdir itu. Semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu.